Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bina'matil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajat, yaitu Bapak Ibrahim beserta keluarga yang berbahagia pada malam hari ini, yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara, saudari jemaah perguruan tarekat Hak Naksabandi, terlebih khusus jemaah Ranting Pontianak Barat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya mengawali pertemuan kita, sudah sewajar dan sepantasnya kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat hadir berkumpul kembali bersama-sama dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap malam Kamis, mengagungkan asma Allah, meninggikan kedudukan asma Allah sebagai tanda ungkapan bukti wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketulusan, dengan keinginan kemauan yang kuat, Allah senantiasa selalu meridai, merahmati dan memberikan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat juga teriring salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat ini tersampaikan juga kepada ahli keluarga beliau, kepada para sahabatnya, kepada pemimpin-pemimpin muslim, sehingga sampailah kepada kita pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Bapak, Ibu, saudara, saudari rahimakumullah, pada malam hari ini saya ingin mengupas atau membahas tentang firman Allah. Sana Allah menegaskan, menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wala khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam firman Allah ini, Allah memanggil orang-orang beriman. Hai orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Halo. Hai orang-orang yang telah beriman. Udkhulu fis-silmi kafah. Artinya Allah memerintahkan. Udkhul itu artinya kalimat perintah. Perintah itu berlaku untuk kita semua. Apa perintahnya itu? Masuklah ke Islam secara utuh, secara kapah, zahir dan batin. Wala khutwati syaitan, kata Allah. Jangan sekali-kali kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari dalam firman Allah ini, kita selaku orang-orang yang telah beriman
Kenapa saya katakan beriman? Karena kita sudah ditunjukkan alat untuk berhubungan kepada Allah. Alat itu sudah tertanam ke dalam kalbu kita. Alat itu sudah kita miliki. Alat itulah sebagai sarana kita, kendaraan kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Karena mustahil orang itu bisa beribadah kepada Allah tanpa ditanamkan nur Allah ke dalam kalbunya. Karena untuk sampai kepada Allah harus melalui milik Allah. Untuk berhubungan kepada Allah harus mengenal asma Allah. Jadi setelah kita mengatakan bahwa kita orang beriman, selanjutnya Allah panggil kita semua. Hai orang-orang yang telah Allah amanahkan, Allah titipkan cahaya iman ke dalam kalbu kamu itu, kata Allah, perintahnya jangan bermain-main hanya di luar saja. Udkhul, masuklah ke dalam. Kenapa harus suruh masuk ke dalam? Karena iman itu tertanam ke dalam kalbu. Luar ini indah, luar ini hanya pembungkus daripada isi. Kalau luar, hanya di luar saja yang beribadah, hanya luar saja dipoles segala macam keindahan, tapi sementara milik Allah yang berasal daripada Allah, yang diamanahkan kepada kita, itu tidak tersalurkan, tidak tersambung kepada Allah. Artinya bungkus ini tidak ada nilainya. Tidak akan bernilai dari pandangan Allah. Karena bungkus itu mewakili isi. Bungkus itu membuktikan bahwa isi itulah yang berbuat. Tanpa isi, bungkus itu tidak akan nyata. Maka orang-orang yang beriman itu, dia ibadahnya ke dalam membawa keluar. Bukan di luar, masuk ke dalam. Karena contoh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, coba kita perhatikan sejarah ya. Kalau kita benar-benar mengakui umat Muhammad, tentunya Nabi Muhammad ini sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh buat kita. Bahwa Nabi itu mi'raj dulu baru ada perintah salat. Tapi kita ini salat dulu baru mencari mi'raj. Betul enggak? Terbalik-balik. Kalau Nabi itu dia mi'raj dulu. Ya. Dia berhubungan dulu kepada Allah. Dicuci dulu kalbunya, dibersihkan dulu kalbunya. Dengan apa membersihkan kalbu itu? Nah, itulah. Nabi dicuci, dibelah dada Nabi itu. Dengan apa? Dengan asma Allah. Baru ada perintah syariat. Nabi menerima gelombang tali buhul itu. Nabi menerima cahaya nurun ala nurin itu ketika usia Nabi berusia 40 tahun. Ketika itu syariat belum ada. Belum ada perintah syariat. Nabi hanya diajarkan, digembleng, dididik,
diarahkan bagaimana cara bermakrifat kepada Allah. Selama 11 tahun, dari tahun pertama, tahun kedua sampai 11 tahun usia Nabi menginjak 51 tahun. Ketika itu Nabi diperintahkan untuk menyempurnakan hakikat dan makrifat dengan syariat. Kenapa? Karena berat untuk mensiarkan agama Allah di muka bumi ini tanpa adanya syariat. Hakikat tidak akan nyata tanpa syariat. Syariat saja tanpa hakikat, apa kosong. As-syari'atu bila hakikatu atilatu. Syariat saja yang kita tampilkan, bacaan saja yang kita utamakan, sementara kita tidak memahami sumber dari bacaan, sumber daripada amaliyah kita itu, maka amaliyah yang kita lakukan itu hampa, kosong, tidak ada rasa, tidak ada nikmatnya. Ibarat seperti kita makan banyak tapi tidak ada rasa, tidak ada nikmatnya. Tapi ibadah ini sedikit menurut pandangan manusia, tapi nilainya sangat tinggi, luar biasa di sisi Allah. Itulah sebenar-benarnya yang kita cari di dalam hidup kita ini. Karena ada perintah Allah tadi, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, utuh. Maka kejarlah apa yang ada di dalam diri jasmani ini. Karena di dalam diri jasmani ini ada rahasia Tuhan, ada milik Tuhan, ada nama Tuhan, ya, ada cahaya Allah yang tertanam ke dalam kalbu itu. Kalau itu tidak dipahami oleh umat Islam, maka sia-sialah amalia yang dia lakukan di alam dunia ini. Kalau sia-sia artinya amalnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka sudah merasa bahwa sudah beribadah, tapi dia melakukan sesuatu hal yang sia-sia. Kalau dia salat, termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa? Fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Kenapa? Dia salat, kalbunya tak nyambung, sinyalnya tak terhubung kepada Allah. Artinya Allah mempertegaskan kepada kita, perkuat sinyal itu. Mantapkan dulu hablum minallahnya. Kuatkan dulu gelombang tali buhul itu. Kalau itu sudah tersambung, amaliyahkanlah dengan perbuatan syariat. Perbuatan syariat inilah yang dikatakan af'alullah, perbuatan Allah di alam dunia. Berarti jasad ini benar-benar utusan Allah di alam dunia ini. Karena antara luar dan dalam dia satu, dia sinkron, dia tidak pernah bertengkar, dia tidak pernah berkelahi. Karena di luar ini bukti nyatanya orang-orang yang telah beriman. Maka ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam lebih cenderung kepada amalia zahir. Kalau rukun iman lebih condong kepada amalia batin. Kedua-dua ini belumlah sempurna kalau dia tidak mengenal apa rahasia Allah yang ada pada diri itu. Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Apabila engkau hendak mengabdi beribadah kepada Allah, Allah perintahkan kepada kita semua, pandanglah Allah.
Kenapa ada perintah suruh memandang Allah? Karena mata zahir itu harus kita buka dulu. Jangan sampai mata zahir melihat tapi mata batin tertutup. Sementara kita mengatakan kita mau mengabdi beribadah kepada Allah, tapi tidak paham bagaimana cara membuka hakikat dirinya. Karena yang sangat berbahaya ketika dia mengamaliakan syariat Nabi, tapi mata batinnya tertutup, buta mata batinnya. Tidak ada cahaya yang memancar ke dalam kalbunya, sehingga amaliyahnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita khawatirkan, yang ditakutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari umatku, kata Nabi, mereka sudah merasa bahwa dia sudah salat, tapi sebenarnya mereka itu tidak pernah salat. Ya'ti 'alan nas zamanu yusallu wa la yusallun. Pada suatu zaman nanti, kata Nabi, kau lihat banyak orang-orang yang melaksanakan perintah Allah berupa salat, tapi kata Nabi sebenarnya mereka itu tidak pernah salat. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Kita harapkan jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Karena salat itu adalah kunci utama. Salat itu amalan yang pertama kali dihisab di yaumil qiyamah sana. Awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa in salahat salahati amali wa in fasadat fasadati amali. Apabila salatnya benar, otomatis amalan yang lain akan diterima oleh Allah. Apabilanya salatnya celaka, kalau tidak nyambung atau tidak connect kepada Tuhannya, nah itulah termasuk orang-orang yang merugi. Maka rukun Islam menegaskan kepada kita, pahami syahadat, perhatikan syahadat. Jangan hanya tahu mengucap syahadat, tapi tidak pernah menyaksikan syahadat. Apa itu? 2 kalimah syahadat. Ada Allah, ada Rasul. Ada Allah, ada Muhammad di dalam kalbu kita itu. Kalau itu sudah tertanam kepada kita, maka saksikanlah itu. Kalau kau saksikan itu, artinya Islam kau bukan hanya dari sisi ucapan saja, bukan hanya sekedar hanya lipstik di bibir, tapi Islam betul-betul dia mengenal apa rahasia di balik 2 kalimat syahadat itu. Karena di sana ada Allah, ada utusan Allah. Mau mengenal Allah melalui utusan Allah. Mau mengenal nur Allah harus melalui nur Muhammad. Mau mengenal nur Muhammad, ada wali yang mursida. Ada wali pembawa gelombang nur itu. Tak ketemu wali pembawa gelombangnya, tak akan pernah bisa mengenal apa Rasul utusan Allah yang ada pada diri itu. Maka wajib bagi kita untuk mencari seorang guru. Guru sudah kita temukan, guru sudah kita dapatkan. Ya, tinggal bagaimana kita memahami ilmu ini, ya, dan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Itu tugas kita selanjutnya. Walaupun guru fisik, ya, ataupun guru jahir kita, atau guru badal mursyid sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Tapi Rasul utusan Allah itu selalu bersama kita. Jangan sampai pemimpin hilang,
kita pun hilang. Seperti anak ayam kehilangan induknya. Karena ada guru di balik guru. Kalau kita sudah ditunjukkan siapa guru kita yang sejati, yang sebenar-benarnya guru, yang tak pernah meninggalkan kita, yang tak pernah berpisah dengan kita, yang selalu bersama kita, di saat kita senang, di saat kita sedih, di mana saja dia selalu bersama kita. Itulah guru sejati kita. Itulah guru yang senantiasa 24 jam selalu membimbing kita. Guru jahir hanya menunjukkan jalan bagaimana cara mengenal rahasia diri. Tapi setelah kita kenal rahasia diri itulah menjadi guru sejati kita. Itulah yang senantiasa selalu menuntun kita, membimbing kita. Kalbu kita dipenuhi dengan cahaya. Apa cahaya itu? Apa cahaya itu? Kalbu kita selalu dalam bimbingan Allah. Tidak ada orang-orang yang telah mengenal rahasia Allah itu tersesat. Kenapa? Dia sudah ditunjukkan jalan bagaimana cara bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya Allah mengatakan dalam firman-Nya tadi, setelah kau masuk ke dalam, ya, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Karena berat sekali Bapak Ibu ya. Karena ujian tantangan kita setelah mendapatkan ilmu hak ini, yang berat itu apa? Ujian-ujian datang daripada luar dan datang daripada dalam. Setan yang nyata, bahasanya itu setan yang bertukuk, atau setan yang berada di dalam kalbu ini. Inilah tugas kita. Tapi kalau kita melaksanakan ini dengan hati yang ikhlas, tulus, murni, semata-mata mencari keridaan Allah dengan tujuan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini muhabbataka wa ma'rifataka, maka godaan-godaan dari luar dan dari dalam itu akan hilang dengan sendirinya. Karena berat ya Bapak Ibu ya, memiliki ilmu di dalam, tapi bagaimana cara kita memahaminya dengan benar itu sulit. Barang gaib mau dijelaskan, barang tidak nyata mau disampaikan. Maka kenalilah guru kita yang sebenar-benarnya, guru sejati kita itu. Maka kita tidak akan pernah bingung dalam memahami ilmu ini. Tapi dengan catatan, luar dan dalam harus sinkron. Luar dan dalam harus harmonis. Luar dan dalam tidak pernah berkelahi. Kalau luar dan dalam satu, ya, saudara kembar, tidak pernah bertengkar, tidak pernah berkelahi, maka yang di dalam membimbing yang di luar, sehingga yang di luar tidak kehabisan pemahaman tentang ilmu hak ini. Inilah tugas yang amat berat. Banyak jamaah-jamaah kita setelah mendapatkan ilmu ini malas berzikir, ya, malas mengamaliyahkannya. Bagaimana cahaya itu mau terang benderang, gilang gemilang, sementara ilmu yang sudah didapatkan tidak diamalkan dengan sungguh-sungguh. Zikir letoy, lemah, tak bersemangat, seperti orang kurang vitamin. Bagaimana cahaya itu mau membimbing kalbu kita? Ini yang menyebabkan kita selalu banyak bertanya. Tak puas kita, diberi segelas tak cukup, diberi satu drum tak cukup, diberi sebanyak air sungai tak paham enggak? Kenapa?
Karena diri tidak mengajarkan kepada diri. Karena diri tidak pernah senang dengan diri. Yang di dalam tidak senang dengan yang di luar. Kenapa? Yang di luar lupa dengan yang di dalam. Yang di dalam tidak pernah memberi makan, yang di luar tidak pernah memberi makan yang di dalam. Yang di luar tidak pernah membayar kontrak kepada yang di dalam. Sehingga jangan heran ya, walaupun dia sudah mendapatkan ilmu hak ini, tapi ada di antara kita ya, tapi tidak semua ada di antara kita dimatikan Allah dalam keadaan hina. Kenapa kata Allah dalam keadaan hina? Nah, karena itulah, karena dia sudah lupa, sehingga Allah melupakan dia. Nah, hati-hati Bapak Ibu ya, tugas kita ini sangat berat. Sebelum kita mendapatkan, belum ada apa-apanya. Tapi setelah kita mendapatkan ilmu ini, perjuangan itu untuk menjaga rahasia Allah ini tetap selalu mesrah di dalam diri kita ini, itulah tugas kita yang paling berat. Karena kata Tuhan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Ya, setan jahir, setan batin. Ujian dari luar, ujian dari dalam. Itu akan kita temukan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kau bersungguh-sungguh berjuang dengan kemauan yang kuat, semangat kata Allah, subulana, maka kau pasti akan menemukan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi cita-cita. Ya ayyuhal insan, hai manusia kata, innaka kadihun ila rabbika kadaham pamulake. Apabila kau berjuang dengan sekuat tenaga, dengan segala macam usaha, upaya yang kau lakukan dalam mencari Allah, berjuang dengan keras untuk menemukan Allah, pasti kau akan menemukannya katanya. Ya, itulah pekerjaan yang sangat berat, karena kita harus mengeluarkan dulu yang kasar ini. Kita harus keluar dari tubuh jahir, masuk ke dalam tubuh asli. Setelah masuk ke dalam tubuh asli, baru kita tahu itulah sebenarnya surga yang sesungguhnya. Karena dunia ini adalah la'ibun walahyun, permainan dan senda gurau. Ad-dunya mata'ul ghurur, sesungguhnya dunia ini kesenangannya sifatnya menipu. Sudah tahu dunia ini kesenangan yang menipu, jangan sampai kita mau ditipu oleh dunia. Ilmu kita yang sangat dahsyat ini, sangat luar biasa ini, ya, yang tidak ada bandingannya. Ya, kalau kita tahu, kalau kita masuk ke dalam itu, kita tahu dahsyatnya ilmu ini. Ya. Kenapa Nabi itu tidak memiliki pendidikan formil yang resmi, tapi kenapa Nabi itu menjadi orang hebat, bisa memimpin dunia? Kenapa? Karena Nabi selalu berdampingan dengan milik Allah itu. Nabi hebat, Nabi pintar, Nabi bisa menguasai dunia, Nabi berakhlakul karimah, karena dia menyanding milik Allah. Karena Allah lah maha segala-galanya, maha kuat, maha hebat, maha kaya, maha berkuasa, maha berkehendak, maha hidup, maha berilmu. Jadi tidak ada standarnya kalau Tuhan itu. Maha suci, tidak ada ukurannya. Maka kalau kau mendampingi nama Allah itu, kalau kau bersama dengan nama itu, tidak ada satu kekuatan pun di dunia ini yang mampu mengalahkan orang-orang yang telah ditunjukkan nama Allah itu. Tak ada satu kekuatan yang hebat yang bisa menghancurkan orang yang bersama dengan nama Allah itu. Baik itu berdatang dari langit maupun datang daripada bumi. Baik setan yang paling terhebat pun,
tidak akan mampu untuk mengalahkan orang yang bersama dengan nama Allah. Kok ilmu sedahsyat ini, seluar biasa ini, kita enteng-entengkan saja. Kita anggap macam suatu mainan. Padahal kemuliaan kita itu terletak bagaimana kita memuliakan diri kita. Kehebatan kita itu karena ada milik Allah itu yang membuat kita ini jadi mulia. Kalau tidak ada dia, apa ini jabatan jasmani ini? Kau ditinggalkan rahasia Allah itu, diputuskannya hubungan dengan jasmani ini, apalah arti jasad ini kalau ditinggalkan oleh rohani? Maka dia sudah berubah nama. Yang dulu ada SH, ya, atau insinyur, dokter Handas, atau ST, banyak gelar, tapi setelah ditinggalkan, dia sudah berubah menjadi, kalau dia perempuan almarhumah, kalau dia laki-laki almarhum. Hilang semua pangkat, jabatan, kedudukan. Berarti kemuliaan jasmani ini karena ada rohani. Maka sadarilah, pahamilah itu. Kau mampu melaksanakan syariat Nabi itu karena ada hakikat Nabi di dalam diri orang-orang yang bersyariat itu. Hakikat Nabi itulah Rasul utusan Allah, disebut dengan nurnya Muhammad. Zahirnya bernama Nabi Muhammad, batinnya Nur Muhammad. Nabi Muhammad hebat karena Nabi bersama dengan Nur Muhammad. Maka Nabi Muhammad selalu menyaksikan rahasia dirinya. Apa itu yang disaksikan? Nabi mengatakan, Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kebanyakan orang ini salah paham, dikiranya syahadat itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Bukan, salah besar tuh. Nabi Muhammad saja menyaksikan Muhammad. Yang hebat ini bukan aku. Aku ini la haula wa la wala. Aku ini bodoh. Aku ini tidak berkehendak. Aku tidak berkuasa. Aku tidak berilmu. Aku tidak hidup. Aku tidak mampu berkalam, berkata-kata. Kau tanpa dengan nama Allah. Berarti ada kekuatan yang sangat luar biasa, ada kekuatan yang sangat dahsyat. Bersama dengan yang bodoh ini, bersama dengan yang la haula wala ini, sehingga yang la haula wala ini menjadi quwwata illa billah. Itulah. Kalau orang berilmu itu tak ada matinya, ya Bapak Ibu ya. Tapi kau pangkat, jabatan, kedudukan, pandai habis, pandai hilang. Kalau ustadz, dia tidak ada matinya. Kiai tidak ada matinya. Ulama tidak ada matinya. Ya, maksudnya apa? Namanya masih dapat gelar. Ustadz ini, kiai ini, ulama ini. Tapi kok titik-titik yang lain semua meninggalkan kita. Maka pahamilah, dengan ilmu inilah yang bodoh jadi pintar. Kenapa? Kenapa jadi pintar? Karena hati orang-orang yang beriman, orang berilmu itu selalu diberi bimbingan, diberi cahaya oleh Allah ke dalam kalbunya itu. Cahaya itu, itulah yang dikatakan hudan linnas. Hudan linnas itu apa? Cahaya, apa, nur Allah itu terpancar ke dalam kalbu kita itu. Dua nur itu. Nur Allah, nur Muhammad itu saling bertaklazim, kata orang tuh. Saling saling berhubungan sehingga terpancar ke dalam kalbu orang-orang beriman. Maka orang-orang beriman itu selalu dalam petunjuk, bimbingan, hidayah Allah. Inilah yang diharapkan. Ending dari perjalanan kita berzikir ini. Bukan hanya habis sampai menyebut dengan keras
berkeringat, habis suara, tapi tak ada hasil yang kita dapatkan. Kan rugi ini. Kita sudah mengorbankan waktu kita sudah mengeluarkan suara keras, berkeringat, tapi ending, tujuan daripada hakikat dari kita berzikir itu tidak tercapai. Nah, ini dikatakan beramaliyah tapi tidak ada hasil. Tapi yakinlah, kalau dengan kemauan yang kuat, dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, murni semata-mata karena mencari keridhaan Allah, karena kita pengen kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, kembali kepada Allah dalam keadaan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kita upayakan, kita usahakan dengan segala macam kemampuan yang kita miliki. Ya, korbankan. Karena orang mau sukses harus berkorban. Bukan berkorban itu harus motong kambing. Ya, kalau tak berduit bagaimana? Bukan korban itu harus potong sapi, bukan. Korban dengan pikiran, korban dengan waktu, korban dengan tenaga. Walaupun ada keperluan-keperluan kita, mau menyisihkan waktu kita. Demi untuk apa? Menolong diri kita, bukan menolong orang lain. Keselamatan diri kita, sering saya katakan, itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Keselamatan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Kenapa? Kita kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Tidak ada orang mati itu mengajak orang lain, tidak ada. Dia pun nanti menghadapi sakaratul maut itu pun sendiri. Kenapa dia sukses? Kembali kepada Tuhannya. Karena dia mau berkorban, mau berjuang. Macam-macam cara berjuang itu. Yang tak berduit, jangan berkorban dengan duit. Kita paksakan bagaimana? Berkorbanlah dengan apa yang kita miliki, apa yang kita mampu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara rahimakumullah, ini kita ingatkan kepada jamaah-jamaah kita. Kenapa? Karena Bapak Guru pembimbing kita, badal mursyid kita sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Kita haus dengan penjelasan-penjelasan beliau, kan? Karena beliau itu terhubung banyak rahasia-rahasia yang ada di langit itu, beliau tangkap. Jadi kita membutuhkan orang-orang seperti beliau. Karena dia tidak bisa menolak keinginan Tuhan, ya kitalah sebagai penerus-penerus beliau ini berjuang. Ikuti tata cara beliau, bagaimana cara semangat beliau, kan? Karena beliau juga merupakan orang-orang yang mau mengorbankan waktu beliau, ya, sehingga beliau kembali kepada Allah dalam keadaan sukses. Ingat, ilmu ini kalau kita sudah paham dengan benar, ya, baik badal mursyid ataupun mursyid tidak akan pernah mati. Dia selalu hidup, membimbing kita, menuntun kita. Kenapa ini berani saya katakan, ya, dengan tegas saya katakan. Nah, kalau kau paham, bisa masuk ke dalam, kau akan ketemu wali-waliullah itu. Selalu berdatangan menghampiri kita, memberikan salam, ya. Beliau selalu memberikan salam kepada kita semua, kepada jamaah-jamaah yang sudah menerima ilmu hak ini. Teruskan perjuangan, bangkitkan semangat, kesungguhan, jihadlah menolong diri kita sendiri. Karena beliau senang apabila halqa zikir kita ini tetap kita laksanakan secara berlanjut sampai akhir hayat kita, sampai napas terakhir kita. Nah, jadi perjuangan beliau itu, ya, membimbing kita itu ada hasilnya. Beliau menginginkan
Ya kita ini nanti kembalinya seperti beliau semua. Ya benar-benar orang-orang yang merdeka di sana. Dia bebas mau kemana-mana. Dia tidak terkurung, tidak terikat. Kenapa dia bebas? Dia tahu jalan kembali kepada Allah. Ilmu inilah yang menghantarkan kita. Ilmu inilah satu-satunya jalan. Ya, walaupun banyak pengupasan tentang ilmu hakikat ma'rifat, tapi hanya sekedar teori saja. Habis sampai pengetahuan ma'rifat. Kalau kita bukan hanya pengetahuan ma'rifat, tapi menemukan isi daripada ma'rifat itu. Sangat luar biasa. Karena sudah ditunjukkan alat pembaca gelombang akhirat. Kita sudah ditunjukkan bagaimana cara kembali kepada Allah. Dengan milik Allah, dengan rahasia Allah yang selalu kita hadirkan di saat kita duduk, berdiri, berbaring, berjalan, maka kita selalu kembali kepada Tuhan. Walaupun jasad belum mati, tapi jiwa senantiasa selalu kembali kepada Allah. Inilah yang dikatakan orang itu belum mati, tapi telah kembali kepada Tuhannya. Dia sudah belajar mati sebelum mati. Maka mati itu harus dipersiapkan. Mati itu harus dipelajari. Ilmu mati itu harus dipelajari. Kenapa harus dipelajari? Karena mati itu wajib datangnya pada kita. Kita tidak tahu kapan sisa umur kita ini, kita tidak tahu. Jangan sampai umur yang tersisa ini tidak kita manfaatkan untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, saya rasa ini adalah dulu penjelasan singkat. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah curahkan karunia, petunjuk, bimbingan kepada kita sehingga kita tidak terlalu bingung memahami ilmu hak ini. Karena sangat berat, ya. Walaupun dia sudah 10 tahun, 11 tahun belajar ilmu ini, tapi untuk memahami tidak akan mudah tanpa bimbingan guru sejati kita. Karena ada guru di balik guru. Kalau tidak pernah kita berhubungan dengan guru sejati kita, sulit kita untuk mendapatkan petunjuk bimbingan. Ya, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Mungkin ada hal-hal kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.